masa pandemi kayak gini di Mitra 10, maksudnya Mitra 10 itu reaksinya gimana menghadapi masa pandemi, terus preventifnya gimana, terus emosi kita untuk menjaga emosi kita, kepanikan, kestabilan agar produktivitas kerjanya tetap meningkat itu gimana. Nanti akan ngobrol-ngobrol banyak dengan Pak Apri dan tentunya kita langsung aja ya. Kita sambit dengan meriah, sambit. Kita dengan meriah, Pak Apri. Masker pindah. Nah. Dan 1,5 meteran. Ya, Bapak Ibu, sore ini kita akan ketemu sama Pak Apri ngobrol-ngobrol tentang produktivitas karyawan di masa pandemi ini. Oke, Pak Apri, tos dulu Pak Apri. Tos. Iya, selamat. Bapak itu kan tadi sebenarnya WFH ya Pak ini Bapak. Hari ini jadwalnya sih WFH, tapi datang ke sini untuk acara ini, gitu kan, acara pertama ini. Masalahnya selama COVID nggak pernah full WFH. Nggak pernah full WFH. Judulnya WFH, tapi nggak pernah full WFH. Ya. Tapi Pak Apri ini luar biasa teman-teman. Pak Apri ini, walaupun masa pandemi ini, kalau kita kan lihat untuk orang-orang yang masa pandemi ini biasanya ketakutan atau panik gitu. Pak Apri itu masih tetap kelihatan ceria, gitu kan, dia ketawa terus kelihatan muda, gitu kan ya. Apa kelihatan muda? Ini sebenarnya bukan kelihatan muda, rambutnya aja nggak tumbuh kayak bayi. Iya, rambutnya itu mungkin juga sebenarnya aksesoris kan, aksesoris. Bleaching ya kemarin bleaching. Pak Apri ini luar biasanya gini, Pak Apri itu kayak menjaga kesehatan yang maksudnya kelihatan ceria, kelihatan muda ini. Kesibukannya di rumah biasanya ngapain Pak? Yang untuk jaga kesehatan atau jaga stamina sekarang ini? Oke. Pertama-tama, halo semuanya teman-teman. Nyapa dulu ya. Nyapa dulu. Halo Pak Apri. Pertama-tama mengucapkan minal aidin wal faizin. Mungkin sempat belum mengucapkan kemarin buat teman-teman yang belum Kita mundur dulu Pak. Iya. Yang kedua juga salam sehat selalu ya. Tadi pertanyaannya apa? Saya sudah lupa. Kesibukannya di rumah. Praktis sejak 17 Maret ketika kantor kita melakukan putusan decision untuk WFH, tim A, tim B gitu kan. Kita pikir, saya pribadi berpikir, wah ini kita bisa agak lebih santai gitu. Lebih santai dalam artian apa Ya ini? karena kan ada WFH, di rumah juga ada, bisa sambil ongkang kaki, bisa kuliah TV, pakai daster gitu. pakai Kenyataannya malah lebih sibuk lagi. 17 Maret sampai sekarang itu kayak nggak bisa napas. Kenapa ya Bang? Karena sibuk banget. Sibuknya Pertama gini ya, sejak COVID ada gitu ya. Ini saya pribadi ya. Saya nggak secara umum ya. Sejak COVID itu muncul gitu, ternyata pekerjaan kita itu jadi double. Pekerjaan jadi double. Iya, Padahal ada WFH. Iya, jadi double. Nah, khusus jadi kalau di tempat saya yang saya handle itu double. Pertama, pekerjaan rutin harus tetap jalan. Kerjaan rutin ke kantor harus tetap jalan. Yang kedua, pekerjaan sensasional. Sensasional tuh gini, urusan yang berhubungan sama COVID. Sebenarnya pekerjaan yang tidak berimbas langsung ke perusahaan dalam artian untuk achieve KPI yang berapa, tapi ada tambahan. Jadi pekerjaan di luar dari KPI. Dari KPI saya gitu kan. Itu ada pekerjaan yang berhubungan sama COVID, itu luar biasa, itu sensasional karena yang diurus bukan cuma protokol kesehatan, tetapi juga protokol untuk berbicara sama pihak Pemda, protokol berbicara sama pihak rumah sakit. Itu untuk berbicara dengan Pemda, rumah sakit itu dalam rangka apa Pak? Jadi sejak adanya COVID, ini kan COVID ini sebenarnya pengetahuan sama apa namanya ya? Pengetahuan sama treatmentnya itu berkembang, berubah-ubah. Ya. Ketika tanggal 17 Maret kita bikin kebijakan, itu kita bikin kebijakan bukan berdasarkan kebijakan company, tapi dasarnya adalah kebijakan pemerintah. Iya. Problemnya pada saat itu, pemerintah itu kita bisa bilang abu-abu dalam bikin kebijakan. Mungkin karena
wilayah berlakuannya beda. Iya. Pusat memberikan kebijakan A, Daerah mengambil sendiri. daerah menginterpretasikan. Oh, Strateginya pusat memang begitu. Jadi karena dianggap daerah beda-beda. Nah, itu yang membuat kesulitan sebenarnya di kita sebagai kalau kita bicara dunia usaha. Karena contoh aja yang paling sederhana. Dulu dibilang rapid positif itu adalah orang yang sudah positif. Padahal ketentuan tentang rapid. Temuan rapid. Sekarang rapid itu ternyata adalah baru bagian dari permulaan. Reaksinya. Iya. Reaksinya. Dan itu bukan berhubungan sama corona, belum corona. belum. Rapid itu baru berhubungan sama virus. Nah, jadi benar. Dulu kita bilang di peraturan bilang toko nggak boleh buka, kita PSBB segala macam. Betul. Kenyataannya Ada yang buka. boleh asal. Nah, Dengan protokol kata-kata asal ini interpretasinya macam-macam. Nah, Sehingga ketika kita jalan, karena kita kan usaha kita kan toko nih, Betul. daerahnya wilayahnya beda-beda. Hmm. Mengacu dari pusatnya sama, tapi interpretasi di daerah Satpol PP-nya beda lagi. beda lagi bentuknya. Beda lagi Substansinya, iya, substansinya apa, Nah. strukturnya, memberlakunya gimana beda Jadi lagi. semakin berkembang, itu yang kita membuat effort kita jadi lebih untuk bagaimana supaya kita sih buka ini biar anak-anak tetap sehat. Gitu. Oh, tapi Jadi ya. sensasional menurut Oke, jadi saya mengambil kesimpulan Pak Apri di sini bahwa pekerjaan dia itu menambah, bertambah banyak untuk masa pandemi ini daripada yang sebelumnya. karena pekerjaannya ditambah dari luar pekerjaan. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa banyak orang-orang yang kaya memang lagi menahan uang karena pengen persiapan itu. Ya, kita membahas itu dulu. Yang saya mau bahas begini, kalau kondisinya sekarang seperti ini, orang mau usaha nggak bisa, mau beli sesuatu nggak punya uang, Karena nggak ada uang. iya, nggak ada pula kerjaan gitu kan. Nah itu akan bisa menimbulkan sebuah emosional Naik gitu. Iya, emosionalnya itu akan terganggu dan berpengaruh kepada orang-orang yang masih bekerja. Akhirnya mereka ketularan Yang juga. sekarang emosional. Ya, apalagi kalau seandainya orang yang emosional yang sudah di PHK tadi, Pak, gitu kan ya. Maaf, ini dia ikut-ikutan mencaci lah atau ikut-ikutan marah-marah. Terus berbicara sama orang-orang yang sebenarnya masih kerja, sebenarnya masih aman, Iya. tapi ikut-ikutan tugas gitu, emosinya. Jadi ketakutan juga. Nah sekarang sebelum masuk ke ketakutan, bagaimana mengatasi ketakutan ini sih menurut saya saat ini yang paling penting kita harus bersyukur dulu. Nah, Pak, Kita harus bersyukur. Alhamdulillah bisa minum ya. Kita harus bersyukur bahwa Jangan interrupt. pekerjaan kita masih punya pekerjaan yang alhamdulillah di Mitra 10 ini masih ya ada pasti terganggu lah, pasti terganggu. Tapi saat ini kita masih bersyukur posisi kita masih lebih baik dibanding Betul. saudara-saudara kita yang lain. yang di lain kan di tempat-tempat lain sebenarnya juga ada yang dirumahkan, unpaid leave, tidak ada bahasanya tanpa gaji, Ya, ya. ada yang dipotong. Ada dipotong, Potongnya juga itu sesuai dengan maksud kerjanya, ya macam-macam lah. macam-macam. Tapi di Mitra 10 alhamdulillah sekarang masih Ya. full ya terimanya ya. Ya alhamdulillah kita tidak bisa bilang bahwa kita berlebih saat ini. Enggak. Dan mungkin kalau harapan untuk dapat lebih juga agak susah. Tapi kita bersyukur kita masih punya. Bersyukur kita masih punya ya. Bersyukur itu sebenarnya adalah satu-satunya landasan kita ketika kita mau mengelola emosional kita. Rasa syukur dulu. Ya, bersyukur dulu untuk mengelola emosinya. Ya, Ya, bersyukur landasannya itu. Ya. Setelah rasa bersyukur itu ada, orang itu biasanya akan lebih senang melakukan sesuatu, Betul. lebih excited, akhirnya dia tetap produktif gitu. Ya. Ya. Nah, ini kan tadi kaitannya kan temanya kalau nggak salah mengelola emosi. Mengelola emosi di masa Untuk pandemi meningkatkan ini. produk. Ya. Jadi sebenarnya sekarang fokusnya adalah buat tema ini sebenarnya cocok untuk kita yang masih bekerja. Cocok untuk kita. Ya, karena kita masih bekerja dan bagaimana supaya produktivitas kita nggak turun. Ya. Satu hal dulu deh dari kacamata ini dulu, dari kacamata rantai usaha, rantai profesionalisme maksudnya. Dari rantai profesionalisme itu kita harus paham gini,
kita baru bisa dapat sesuatu kalau perusahaan kita mendapatkan sesuatu. Betul ya? Iya. Oke. Sehingga kita melakukan sesuatu untuk perusahaan, sehingga perusahaan juga bisa memberikan sesuatu. Ya. Nah, itu rantai profesionalisme. Iya. Nah, rantai individu itu selalu terkait sama Makan lalu diberesin. religi. Misalnya gini, kalau kita bersyukur, kita menganggap pekerjaan kita itu bukan buat Pak Andi. Cuci piring abang. Aduh. Sampai Bang. Siapa yang mau cuci piring? Sambil kalau kalau bapak kan lagi sambil ngobrol, saya sambil nyuci piring pak. Paling itu tadi kalau kita profesional, kalau kita usaha kita harus Jadi produktif. Jadi tetap produktif. perusahaan akan balik lagi ya. Nah, tapi kalau rantai untuk pribadi, rantai kehidupan pribadi itu selalu berhubungan sama religi sih. religi, Nah, contoh misalnya begini, kita bersyukur, bersyukur. ya, lalu kita menganggap bahwa pekerjaan kita apapun saat ini, itu kita bekerja bukan buat pimpinan kita bekerja buat Tuhan. Tuh. Ya, kalau di Muslim ya kita Kerja dari istilah ibadah. kerja adalah ibadah. Hmm. Dan itu adalah kalimat-kalimat yang sangat powerful untuk mengelola emosional. Pertama gini, ketika kita mengatakan bahwa pekerjaan kita adalah ibadah, maka apapun yang kita terima dari pekerjaan itu pasti kita anggap dari Tuhan, kan? Rasa syukurnya tinggi. Nah, makanya rasa syukur kita muncul. Ketika kita melakukan pekerjaan itu karena ibadah, maka sama seperti kalau di Muslim itu orang sholat kan khusyuk. Betul. Pekerjaan juga gitu, kan khusyuk. Nah, Udah nggak mikirin lagi waktu. Mikirin misalnya, lo kan WFH, sekarang ngapain masuk? udah nggak dipikirin. Karena yang kita kerjakan satu rantai profesionalismenya, satu adalah rantai religi, ya kan? Jadi WFH masuk nggak masalah. Kerja dari absennya suruh jam 9 jam 4, kok sampai jam 8? Nggak masalah, karena memang tuntutannya supaya perusahaannya jalan terus. Kenapa orang mau bekerja dan kita direct? Karena orang itu happy kerja dan di direct oleh kita. Berarti buat happy dulu. Ya, jadi buat happy dulu. Contoh misalnya begini, saya punya pekerjaan berat banget sama ganda nih. Ya kan saya stressing ganda untuk melakukan sesuatu pekerjaan. Emosional saya tinggi tuh sama ganda untuk pekerjaan itu. Ya, ketika 1 menit kemudian saya ketemu sama Bu Nila misalnya, saya membawa emosi saya yang saya ekspresikan ke ganda, emosi saya luapkan ke Bu Nila yang nggak tahu apa-apa. Jadi nggak happy lah. Nah, ini yang dimaksud dengan mengelola emosi juga. Kalau konteksnya tidak. Jadi bagaimana kita mengkotak-kotakan emosional itu pada porsinya. Contoh, kita punya masalah berat di rumah gara-gara nggak punya duit buat beli beras, gara-gara dipotong gajinya oleh perusahaan. Ya kan, itu kan emosional kan. Tetapi ketika kita masuk ke pekerjaan, ya kita nggak lupain. Karena pekerjaan itu rantai profesionalisme. Bagaimana kita bekerja untuk bisa perusahaannya baik supaya kita jadi bisa beli beras gitu. Nggak bohong. Ini namanya mengkotak-kotakan emosional gitu. Oke, tapi sebelum ngobrol yang lebih lanjut nih, buat teman-teman yang mau tanya tentang mengelola emosi gitu kan ya, entah sebagai leader, entah sebagai pribadi, apalagi di masa pandemi kayak gini, boleh ya, saya raise your hand gitu kan ya, pencet jempol, passwordnya order kopi, gimana Pak tadi? 90. Ada yang mau tanya? Ayo Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Untuk tema kita pada sore hari ini. Kita itu nggak selamanya akan bisa stabil untuk berpikir profesional gitu. Kadang-kadang kalau masa kayak gini misalkan nih, masa-masa kayak gini, masa-masa sulit yang kita seharusnya kita dapat sesuatu nih Pak, tapi ditahan gitu ya, mungkin dibanding dulu sama perusahaan, itu akan imbas juga ke emosi kita kadang ya untuk melakukan sesuatu yang produktif gitu. Ya. Nah, caranya gimana ya Pak biar kita selain rasa syukur tentunya ya, kalau rasa syukur udah jelas gitu selesai. Selain hal itu, apa yang perlu kita pikirkan gitu, apa yang perlu kita terus masukkan dalam mindset kita agar tetap selalu bisa meningkatkan produktivitas. Nah, terus ada juga orang yang mungkin ada di situasi yang paling rendah. Saudara kita di situasi paling rendah, dia nggak punya apa-apa.
Ya udah pasti emosional udah bisa kita tebak lah. Dan ada juga yang di tengah-tengah kayak kita nih. Kita masih punya pekerjaan, masih punya pendapatan, tapi kita juga masih ada rasa deg-degan. Nah, gini, apapun yang kita terima pada saat itu ketika kita mengalami gangguan emosional, ini pengalaman pribadi sih ya, saya bukan Ya jadi kita sharing aja soal. Kalau saya sih perpegangannya begini ya, saya jalanin. Ketika saya tidak bisa melakukan apa-apa dan emosional saya terganggu, pertama udah deh, nggak boleh dilupain rasa syukur dulu. Kenapa? Tetap harus balik dulu ya. Gimana caranya memunculkan rasa syukur? Lihat perbandingan. Dibandingkan. Nah, bisa dibandingkan. Misalnya begini, kalau si orang kaya itu dia di rumah, ya kan? Dia harusnya, dia kan kesel nih. Waduh, gue nggak bisa marah, emosional, marah-marah di rumah kan? Cari tahu dulu pembandingnya. Wah, gue kalau di luar itu lebih bahaya. Itu misalnya memunculkan perbandingan sendiri. Wah, gue lebih enak dong ya di rumah, sementara di luar tuh masih ada yang di jalan untuk cari makan. Gitu. Itu pembanding. Kalau kita harus membandingin, Kunci pertama adalah akarnya tuh bersyukur. akarnya tetap ada. Untuk bisa bersyukur, maka kita harus apapun yang kita terima kondisinya, Mungkin itu yang diterima. cari pembanding dulu. Cari pembanding dulu. Ya. Dengan cari pembanding, maka kita bisa tahu hikmahnya apa buat kita. Contoh kalau Nah, saya ini kuncinya. Sebenarnya hikmahnya ini. Hikmah. Jadi misalnya gini, saya itu kemarin waktu tanggal 17 ya, 17 udah mulai PSBB ya, tim A, tim B segala macam gitu kan. Tapi kok kerjaan malah tambah banyak gitu kan. Itu kan pasti emosi juga kan. Aduh, ini kok nggak, kenapa sih gue kayak kerja sendiri sih? Yang lainnya Nah, bagaimana caranya? Saya cari pembanding dulu. Pertama yang saya bandingin apa? Alhamdulillah gue masih kerja gitu kan. Karena pada saat itu mulai muncul gelombang-gelombang PHK. Alhamdulillah masih kerja gitu. Nah, yang kedua adalah setelah membandingkan saya cari hikmah. Hikmahnya itu apa? Wah, ternyata saya sibuk, tapi saya bisa di rumah. Masih bisa melihat istri saya yang montok. Ya kan? Melihat istri saya yang cantik, masih bisa nikmatin makan siang. Walaupun di rumah kerja berat, tetapi ada hikmahnya. Apalagi kerasa bulan puasa. Bulan puasa tahun ini itu hikmahnya luar biasa. Luar biasa. Saya bisa full ibadah sama keluarga. Oh, sih. Jadi pasti setiap orang tuh punya hikmah. Nah, sekarang tinggal kuncinya adalah untuk memunculkan rasa syukur. Cari pembandingnya. Cari pembandingnya, tapi harus yang lebih bagus ya. Iya, bukan yang lebih bagus ya. Cari pembandingnya membuat kita bersyukur. Ya. Oh gitu. Apapun situasi yang kita alamin, seberat apapun yang menimbulkan emosional, yaitu cari hikmahnya deh, pasti ada hikmahnya. Kuncinya syukur, habis itu cari hikmah. Oke, kalau yang lain gimana? Kalau ada yang mau sharing waktu PSBB kemarin atau waktu sekarang ini, masa pekerjaan sekarang ini yang kondisinya seperti ini, dengan banyaknya hal-hal panikan, ketakutan, atau mungkin emosi kita yang naik turun, mungkin ada hal-hal yang tidak kita harapkan terjadi gitu. Hal apa yang bisa Bapak Ibu lakukan agar tetap produktif? Mungkin kalau dari Ibu Putri, gimana Bu Putri? Selama kemarin gimana Bu untuk menjaga produktivitas Ibu dan timnya Ibu terutama? Hai. Berhubung putus-putus, jadi tadi di ikutannya di chat aja nih, di chat. Hai Bu. Iya sih, memang bener banget yang tadi Pak Apri bilang. Ujung-ujungnya sih sebenarnya bersyukur ya, bersyukur masih sehat, bersyukur masih bisa kerja, bersyukur masih pokoknya bersyukur itu bikin kita semuanya jadi lebih mudah. Tapi balik lagi, kadang-kadang memang kalau lagi bekerja, saya sempat ngerasain juga untuk yang tadi dibahas, stresnya karena nggak ada di kantor. Karena kan kita punya tim, kita punya apa yang harus dikerjain, kadang-kadang memang ribet. Cuman seperti juga yang tadi Pak Apri dan Mas Ganda udah bilang, memang yang dibuat, kalau saya tipsnya memang buat ritme baru. Jadi di tim CRM sendiri misalnya, kita punya sistem absen baru via ini emergency COVID nih. Terus kita punya tes-tes tertentu, tugas-tugas tertentu yang
secara rutin kita buat setiap harinya. Jadi memang harus bikin habit baru di situasi yang seperti sekarang ini supaya kitanya juga jadi selain belajar lagi tapi juga jadi lebih tenang, rasanya lebih tenang gitu. Kalau saya lihatnya seperti itu sih Mas Ganda. Ya bosman Iya. Teman-temannya dia itu curhat katanya sebenarnya banyak pengusaha yang pengen mempertahankan karyawan-karyawannya juga. Iya. Sampai mereka mengiris tabungannya mereka sendiri. Iya. Ya itu kan sebenarnya yang bermain emosi sebenarnya nggak cuma karyawan yang saat ini masih bekerja, tapi sebenarnya pengusaha juga yang. Nah sekarang jadi kan kalau sekarang kita sebagai karyawan bagaimana mengelola emosional kita, itu dulu faktanya, pembandingnya dulu nih. Tadi saya bilang kan kuncinya adalah kita bandingkan kalau mau kita mengelola emosional kita, bandingkan, cari di mana hikmah syukur yang bisa kita dapat. Ya 7 juta orang dari PHK, perusahaan lain dari potong, ya kan? Nah, apapun yang perusahaan kasih saat ini, itulah yang terbaik buat kita. Contoh misalnya gini, yang membuat orang nggak produktif apa? Besok ini WFO semua ya, yang ini WFA. Lo enak banget di WFA, lo WFO. Itu bandinginnya. Itu kan bandinginnya sama gitu loh. Maksudnya pasti dibuat aturan apapun oleh company, pasti untuk supaya company-nya survive gitu. Okay. Nah mungkin message-nya mungkin tidak tersampaikan, tetapi kalau kita, ini temanya kan bagaimana mengelola emosional ya? Emosi kita. Kalau kita merungsung gitu kan kita kesel sendiri ya. Kita nih gitu, wah tuh orang enak tuh bisa WFA, masa kita WFO? Enak tuh orang HO bisa WFA, kita tiap hari di toko kerja. Nah ini harusnya mesti kita cari apa tadi kan ininya pertama syukur. Iya, syukur kan HO masih buka nih, aku bersyukur HO masih open gitu. Yang kedua adalah bandingin, waduh toko lain udah tutup, bandingin dong. Ya, cari hikmahnya apa? Oke, dengan begini gue jadi sehat ya. Teman-teman ada yang mau ditanyain sama Pak Aprik, mungkin curcol nggak masalah nih. Jadi kita open untuk mau tanya, silakan. Ada yang mau tanya? Ya, ini pemalu-pemalu semua. Pak Becky kelihatannya dari tadi udah mau aktif. Malu. Yang mau tanya Yuni di sini. Kayaknya udah mau tanya-tanya dari. Ada yang mau bertanya? Iya. Ini suara Pak tanya Pak. Oh, Pak Anggika ya? Pak Anggika. Pak. Nah, wajahnya Pak Anggika. Spotlightnya di Pak Anggika dong. Masa spotlightnya di gimana sih, narsis banget kamu. Ini sih sudah tahu Nah, lah. nih Pak Anggika nih. Nah, sit. Pak Anggika di rumah kayaknya nih. Enggak Pak, di toko Pak. Oh, di toko. Silakan Pak. Pak Prim mau tanya, kalau saya melihat emosional dari sudut pandang yang lain, seperti misalkan memang informasi yang saya terima, bahkan mungkin dari teman-teman juga semua informasi yang diterima sekarang ini, entah itu dari sosmed, entah itu dari grup, itu membuat timbul kecemasan yang menyebabkan emosi kita jadi lebih tinggi gitu Pak. Nah ini kan yang dicemaskan ketika leader semua memiliki emosi yang mulai nggak stabil akan berpengaruh ke bawahannya atau staffnya. Nah yang mau saya tanyain itu Pak, bagaimana caranya menstabilkan emosi dari sisi komunikasi yang sekarang itu benar-benar nggak bisa dibendung lagi Pak. Komunikasi info-info yang entah itu positif, entah itu negatif, kita nggak pernah tahu. Kita juga nggak pernah tahu itu hoax atau bukan. Nah, bagaimana caranya kita membendung atau menstabilkan emosi kita dari di masa info yang benar-benar nggak bisa kita bendung itu Pak? Gimana ya Pak? Pasti Pak. Stabilkan emosi atas informasi yang kita terima, apakah itu informasi benar atau hoax atau informasi yang masih isu. Itu kan sebagai leader kita kan mikirnya nggak cuma kita sendiri tuh Pak, mungkin Pak yang kita gitu. Kita mikirin juga tim kita, itu gimana ya Pak kita jaga emosinya kita. Jadi kalau makasih tuh Anggika, apa kabar? Itu maskernya Alhamdulillah baik Pak. maskernya. Jadi Iya Pak. kalau saya nggak salah tangkap,
Pak Andika nanyain soal bagaimana kita menstabilkan emosi kita ketika kita mendapatkan informasi yang membuat kita emosi gitu ya. Betul Pak, betul sekali Pak. Ini pengalaman pribadi ya, saya bukan psikiater gitu kan. Ini saya pernah dulu saya juga orangnya emosional gitu kan. Kelihatan sih Pak, Kelihatan ya? Kelihatan. Tapi kenyataannya pengalaman pribadi mengatakan semua keputusan yang saya ambil ketika saya dalam kondisi emosional tinggi itu selalu salah buat saya gitu. Nah, terus saya pernah ketemu sebuah buku yang menyatakan bahwa bahasa Inggrisnya itu kalau diterjemahin selalu ada cahaya di ujung lorong yang gelap. Nah, saya penasaran dulu apa maksudnya? Ternyata harfiah interpretasi dari selalu ada cahaya di ujung yang gelap itu adalah yang kita bilang hope. Jadi harapan. Ketika seseorang punya harapan, apapun situasinya, maka dia pasti akan selalu terus bergerak dan berjalan. Dan itulah yang membuat dia tenang. Contoh misalnya, waduh, gue mesti bayar utang nih. Saya pernah tuh punya kejadian, gue mesti bayar utang bulan depan sekian rupiah. Tapi saya punya harapan, dari gaji masih ada cukup. Itu membuat kita tenang. Beda kalau misalnya gue punya utang sekian rupiah, tapi gaji pasti udah buat bayar utang yang lain. Itu rasanya nggak tenang gitu. Nah, jadi kita bisa menstabilkan emosi kita sebenarnya adalah pada saat kondisi kita tenang. Ketika kita nggak tenang, kan kita gerasak dulu, akhirnya kita gali lubang lagi cari utang yang lain. Nah, itu salah tuh jadinya, karena emosional. Untuk menuju tenangnya tadi. Nah, menuju tenangnya sekarang, kembali ke cahaya tadi, bahwa selalu ada harapan. Harapanlah yang membuat kita tenang. Jadi kita create harapannya. Contoh misalnya informasinya gini, wah besok harus rapid, kalau enggak toko tutup. Bukan emosional gitu. Gimana nih besok harus rapid? Wah itu kita kesana kemana. Harusnya tenang dulu. Tenang dulu. Maksudnya rapid apa? Kan kita bisa tanya siapa yang nyuruh. Akhirnya bisa lebih jernih gitu. Ketika kita tenang, kita lebih jernih. Bagaimana menciptakan tenangnya? Gampang, besok mah bisa. Itu yang disebut dengan harapan. Jadi kita harus create sendiri harapan kita harus create sendiri cahaya kita, supaya kita bisa lebih tenang. Ketika kita tenang, kita ngambil jalannya jadi lebih clear. Berarti kalau dari Bapak sendiri sharingnya, kalau seandainya ada informasi ataupun hal-hal yang menyenangkan, Bapak optimis dulu gitu. Iya, optimis dulu ya. Kan the beginning, the end of mind. The beginning, the end of mind itu adalah sebuah kalimat di dalam teori komunikasi dan leadership gitu ya. Cari dulu beginning end-nya. End-nya tuh apa? End-nya tuh pasti bisa gitu. Kalau orang-orang sekarang sih bilangnya optimisme ya. Optimisme. Nah, cari ketenangan. Kalau udah tenang enak tuh. Kalau orang dulu itu ya, beginning of mind ya tadi. Kalau Bapak mengatakan sekarang optimisme, orang dulu beginning of mind. Jadi kita ciptakan dulu, akhirnya apa? Pasti bisa. Apakah bisa menjawab atau ada yang kurang puas atau mungkin yang lain? Kalau Bapak Ibu yang mau tanya lagi tentang itu yang ini kan sharing ya, yang saya alamin begitu. Mungkin ada yang lain yang mau menimpalin atau menyanggah atau punya pendapat lain, boleh join. Pak Wahid dibantu, ada yang mau sharing lagi yang lain? Nah, kalau kayak gini spotlightnya Pak Wahid nggak apa-apa sih, atau di gallery view juga nggak masalah gitu. Mungkin ada yang mau tanya lagi? Putri, Mas Ganda. Ya Bu Putri. Kalau saya mau nimpalin aja, nambahin yang tadi Pak Apri, kan kalau Pak Apri bilangnya di ujung lorong ada cahaya katanya ya. Ya, kalau Bu Putri nggak nimpalin, nyanggah juga nggak masalah sih Bu. Kalau saya biasanya gini, justru kayak Pak Andika, mungkin Pak Andika kalau ngomongin cahaya melorong tadi ya, masih topiknya cahaya melorong. Kalau mau cari cahaya, jangan di tempat gelap. Kalau mau cari cahaya, carinya di tempat terang. Nah, penjelasannya sama sebenarnya persis seperti yang Pak Apri tadi bilang. Jadi kalau misalnya tadi,
pusing nih di toko, semua pada ngomonginnya gini. Nah, itu tempat gelapnya. Ibaratnya itu tempat gelapnya. Ya jadi jangan berdiskusinya lagi di situ. Nah, telepon siapa tadi? Kalau Pak Apri telepon yang ngatur dari mana gitu kan? Pak Apri telepon siapa, ketentuannya gimana biar lebih jelas. Jadi cari cahayanya. Nah, kalau Pak Anggika juga mungkin lagi di toko, lagi ribet sama anak-anak tokonya, justru mungkin apa nih yang jadi problemnya. Sebagai leader di toko, Pak Anggika lihat leadernya anak-anak pada apa yang jadi worry, apa yang jadi cemasnya, apa yang jadi problemnya. Nah, Bapak bisa cari di tempat lain, mungkin sesama SM, atau mungkin sama Pak Apri, atau mungkin sama Pak Ruli, atau sama siapa untuk cari cahayanya. Supaya jadi bisa memberikan informasi yang lebih tepat, bisa memberikan cahaya itu. Jadi jangan ribet sama gelapnya. Kurang lebih gitu ya, maksudnya kalau dianalogikan. Jadi jangan mau berkutat di tempat yang gelap untuk mencari cahaya, tapi justru ya kalau mau terang harus carinya di tempat terang gitu. Jadi cari informasinya yang lebih benar, cari informasi yang lebih berguna, cari informasi apa. Jadi semua informasi jangan ditelan semuanya, tapi dilihat mana yang benar, nggak benar, mana yang bisa di cross check gitu. Jadi nggak tenggelam di dalam problemnya. Kadang-kadang yang bikin cemas itu sebenarnya tenggelam di dalam problemnya, sehingga kita jadi ikutan cemas, tapi coba kita step back dulu, nyarinya di tempat terang gitu. Kurang lebih gitu ya. Oke, terima kasih Bu Putri. Ya, setuju tuh Bu Putri. Kalau saya nyari tempat terangnya biasanya dengan aktivitas sih, bukan benar-benar fisik tempat yang berbeda. Misalnya ini, lagi stres gitu dapat informasi, waduh gue nggak tahu. Ya emang iya, oke. Jadi kalau saya biasanya hal yang saya selalu lakukan adalah giniin kepala. Kan udah dingin ya? Iya, udah dingin. Nggak tahu itu beda. Ketika saya begini berarti saya lagi berusaha untuk lagi berubah dari stres menjadi tenang gitu. Oke, berarti saya akan mengingatkan kalau Bapak kayak gini. Itu sebenarnya dari itu tuh Pak. Apa Bu? Kalau psychological katanya emang kalau misalnya kita lagi cemas kan kita sering gini-gini ya. Aduh, kalau cemas gini. Nah, karena ini di sini nih mungkin nanti para psikolog yang lain, Mas Indra kayaknya ada tuh di situ. Ini memang ada hubungannya sama psychological kita. Mungkin tadi Pak Apri gini, sebenarnya tetap ini harm kita tuh, karena satu-satu saya nggak master di sini, nanti saya browsingin yang detail. Jadi ini ada berhubungan dengan masing-masing emosi. Salah satu yang saya ingat adalah ini emosi sedih, emosi cemas. Jadi kalau kita cemas, kita bisa pegang ini nih sambil diam nih Pak Anggika. Eventually nanti kita bakal jadi lebih enak. Mungkin kita kayak lagi mau itu kan, mau ujian kan suka gini-gini sendiri, dudukin tangan di bangku. Nah, itu sebenarnya efeknya efek psikologi yang disebabkan dari emosi yang ada di tangan ini gitu. Itu juga bisa nih Pak. Berarti kalau cemas adanya ini nih. Kalau cemas saya inget ini. Ya ada juga mungkin orang lain yang kalau lagi, teman saya tuh kalau lagi stres kayak gitu, menerima informasi banyak nggak tahu harus ngapain, dia malah nyanyi sendiri tapi bergumam sendiri gitu. Nah ya. Jadi setiap orang menurut saya punya cara lah. Pak Mul gimana ya? Gimana wajahnya dong Pak Mul? Lain dong Pak, video. Pak Mul, wajahnya Pak Mul. Walaupun lagi itu. Bapak itu mau di spotlight malah. Lagi nyiram tanaman sambil dengerin Pak Apri ceramah. Ya. Nyari. Sarungan kayaknya sarungan. Kalau Pak Mul sendiri gimana Pak Mul? Ya, sebenarnya emosi. Pertanyaannya juga tadi mirip-mirip sama Pak Anggika sih Pak Apri. Yang terkait dengan informasi dari luar itu terkadang membuat kita emosi gitu. Contoh ya, saya juga baca postingan Pak Ganda di Facebooknya, yang sekarang orang pada ketakutan kalau mau ke rumah sakit, takutnya batuk sedikit, flu sedikit, ataunya dibilang positif COVID ya kan? Informasi COVID pun sampai sekarang nggak ada yang tahu sebenarnya kayak gimana sih gitu. Berkembang terus. Kita yang orang awam nggak ngerti itu. Kadang-kadang dapat postingan dari luar bahwa ini adalah konspirasi lah gitu. Ini mungkin yang saya baca yang tadi Pak Anggi ketanyakan itu mirip seperti itu, yang kadang-kadang kita jadi emosi gitu loh Pak. Nah, kita yang kadang terpancing emosinya dengan baca berita, kan berita itu seliweran di WA, di Facebook gitu ya. Kalau istilah Bu Putri bilang
jangan mencari di tempat gelap ya. Memang Facebook itu kan yang media sosial yang semua orang baca gitu. Kita juga kadang-kadang cari-cari tahu seperti apa sih COVID. Akhirnya ada informasi yang mungkin masuk ke kita, itu yang membuat kadang emosi gitu. Untuk menstabilkannya itu gimana ya Pak ya? Gila. Kenapa pemerintah membuat aturannya berbeda-beda? Ya justru karena memang sumbernya juga semua nggak jelas. Iya, betul. Ya, menurut saya gini aja. Pertama kan kita kalau kita menganggap nih si corona ini penyakit bukan sih, kan sama-sama pasti kita semua penyakit gitu kan. Yang kedua penyakit ini bisa kena sama siapa aja sih, semua orang pasti bilang bisa kena sama semua orang, bisa kena ke gue juga dong gitu kan. Nah itu yang membuat kita juga kan ya, maksudnya bagaimana ini membuat kita jadi emosi gitu kan. Bukan emosi, misalnya ada orang dekat sama kita nggak pakai masker, kita emosi, gila nunggu penyakit gitu kan. Nah menurut saya sebelum kita pikir jauh soal konspirasi, temanya kan adalah kita mengelola emosional kita kan. Kalau saya, ketika saya tahu bahwa ini penyakit dan ini bisa kena sama saya, informasi yang beredar juga yang semua sumber mengatakan harus pakai masker, jaga diri sendiri, jaga kesehatan, itu meningkatkan imun. Itu yang saya lakukan. Jadi cahayanya apa yang saya create ketika, corona mati, bisa bikin mati gitu ya. Saya cari cahaya dulu. Cahayanya nyawa di tangan Tuhan. Kalau mau mati nggak kena corona, saya lagi tidur juga ketiban bantal bisa mati. Iya. Nah jadi saya bikin cahaya sendiri. Tapi waspadanya dia ada. Setelah bikin cahaya sendiri baru kita tenang. Setelah tenang baru kita bisa melakukan apa yang mau kita lakukan. Pakai masker. Kalau misalnya ini tiap hari minum vitamin C, itu yang paling nggak bisa kita jaga diri sendiri gitu. Mau urusan itu konspirasi atau apa, kenyataannya corona itu ada. Betul. Nah itu adalah sebuah penyakit yang bisa menimpa ke kita semua. Ya udah kita aja menjaga diri lah. Ya, tapi ya jadi gini Pak Mul, kalau Pak April tadi mengatakan bahwa tetap harus ada harapan, tadi kalau Pak April mengatakan nyawa di tangan Tuhan. Nah itu benar. Betul. Harus kewaspadaan juga informasi yang mungkin sumber valid itu harus sumber-sumber yang dipercaya gitu ya. Saat ini kan udah ada ya sumber valid kita kan udah pasti pemerintah. Terus kalau pemerintah dia sama Departemen Kesehatan itu ada situsnya udah pasti. Di situsnya apa ya? covid19.go.id ya. Iya. Kayak gitu. Oke Bapak Ibu, ada yang mau tanya lagi sebelum kita udah lebih dari setengah jam nih Pak ternyata ya. Ngobrolnya ngomongin cuma satu topik emosi doang, putar-putar. Ada Pak Apri mau nanya dong. Ya. Pas. Hafiz ya? Iya Pak. Hafiz. Oke, saya mau Pertanyaan saya mau ya? nanya nih, Pak. Hafiz. Pertanyaan. Bentar. Mana Hafiz? Cari dulu mukanya. Hafiz raise Jangan cari hand lagi muka, Hafiz. Pak. Oh, nih. Nah, ada yang cari muka deh. Oh gitu. Kasihan Pak. Nah, nih Ya Allah. Hafiz nih dah. Yo Hafiz. Nah, Jadi kan gini, kelihatan sama semuanya. tadi udah Nyisir. tadi kan udah dijelaskan bahwa ya kita harus mencari cahaya lah, kita harus optimis gitu ya. Mungkin kalau dari kita yang team leader, secara pemikiran kita ya bisa dibilang lebih dewasa dan bisa menyikapinya lebih detail lah, lebih dalam lagi gitu ya. Cuman gimana sih caranya biar influence teman-teman kita nih ya, teman-teman kita yang karyawan kita nih, gimana cara influencer biar mereka tuh bisa sepemikiran juga seperti kita gitu. Karena kan kalau di toko banyak banget karyawan yang ya bervariasi cara mikirnya gitu. Nah itu gimana caranya mereka tuh bisa stabil juga emosinya, pola pikirnya juga bisa stabil juga, jadi bisa meningkatkan produktivitas mereka juga gitu Pak. Ngomongin leadership ya. Boleh. Oke. Ini langsung ya? Pak Hafiz sudah? Ya. Udah. Nah, ya udah, ayo Pak. Seperti yang tadi. Ketika tanggal 17 Maret sampai kira-kira ulang tahun saya 4 April, terima kasih bagi yang sudah memberi Wah, ada yang gila. Selamat ulang tahun Pak Apri.
Sampai 4 April itu yang saya tonton itu di berita itu adalah berita tentang COVID, kematian, masuk rumah sakit, segala macam berhubungan COVID, tapi yang negatif-negatif. Nah, sejak ulang tahun saya tanggal 4 April Yang buat ke-50 buat saya nontonnya drama Korea. Wes. Ya, terakhir sekarang drama Korea itu ada judulnya VIP. Ya, sebelumnya adalah The World of Merit. Ternyata perbedaan emosional saya sehari-hari ketika saya mendapatkan berita-berita yang negatif itu sangat berpengaruh sama emosional Emosi nih, ya. sehingga saya jadi mencari cahayanya banyak. Cahaya bikin harapan cahaya. Tapi ketika saya dapat masuknya adalah sesuatu yang membuat saya happy gitu, love cinta gitu kan. Iya. Ini dulu Pak. Ternyata ada emosional saya itu lebih baik, saya lebih tenang, lebih happy gitu kan. Nah, jadi sebenarnya kuncinya adalah bagaimana kita Mencari kesenangan. intensitas memberikan harapan kepada anak buah itu lebih banyak. Contoh misalnya kalau jadi leader, teman-teman hati-hati ya, pakai maskernya kalau enggak mati loh. Pakai maskernya kalau enggak nanti kita akan SP gitu kan. Jadi orang selalu masuk ke dalam informasi bahwa ini negatif semua gitu yang kita informasiin. Nah, kalau tidak mungkin sebenarnya justru sharing-sharing yang berhubungan sama yang positif. Contoh misalnya, Corona itu sebenarnya adalah bukan penyakit baru. Corona itu sama-sama influenza. Bedanya influenza adalah generasi ke-7, Corona generasi ke-19. Bedanya dia belum ada vaksinnya karena sudah bermutasi. Nah, itu kan informasi positif. Jadi kalau pertanyaan apakah orang yang Corona mati? Nggak mati, teman-teman. Corona nggak selalu meninggal. Corona pasti bisa sembuh karena dia belum punya vaksin, makanya harus isolasi supaya nggak nularin banyak. Jadi teman-teman jangan takut beraktivitas selama teman-teman pakai masker. Makanya gunakanlah masker ya teman-teman. Senin ngomong itu, Selasa ngomong itu, Rabu ngomong itu. Mereka terinstall bahwa Corona itu adalah penyakit tapi bukan membuat bom mati. Mau nggak mau kan kita jadi ngasih cahaya sama mereka. Jadi menurut saya sih kalau jadi leader selalu memberikan hasil informasi, tapi optimisnya juga intens, ngasih informasi positifnya tuh intens. Karena kalau sama kayak kita ya, saya aja nonton drakor lebih happy daripada nonton berita Corona akhirnya. Karena saya jadi lebih tenang. Sering nangis, tapi itu membuat saya happy ya. Anak-anak gitu ya, maksudnya kita punya anak buah gitu ya, mesti kita kasih intensitas komunikasinya yang happy. Iya. Nggak ada salahnya dalam WA group bercanda-bercanda ya, tapi bukan bercanda yang sifatnya membercandain Corona, bukan ya. Maksudnya dalam situasi kondisi emosional tinggi, kita bisa masuk selalu dalam candaan. Jangan kerjaan terus gitu. Nah, kalau kerjaan terus, ya dia juga stres lah. Pak, lu nggak ngerti apa Pak? Lu dikasih kerjaan lu di pandemi, masih orang sekarang ini begitu gitu kan. Ya, kerjaan kan tetap harus jalan. Nah, begitupun menginspirasi kan, karena leader itu kan menginspirasi kan. Jadi apa yang disampaikan leader tuh harus selalu positif terus lah. Bicara kerjaan, bicara bersyukur, bicara kerjaan, bicara ibadah, itu yang disampaikan terus. Leader is not position ya. Masalahnya kan begini, gimana kita mau kasih cahaya sama orang kalau kita sendiri nggak bisa dari cahaya buat diri kita sendiri. Nah, sekarang saya jadi punya pertanyaan, mungkin ada yang pertanyaan yang lain, bagaimana kita memberikan cahaya kalau kita sendiri sekarang ini dalam masa-masa gelap Pak? Itu gimana? Seperti yang Bu Putri bilang, cari tempat terang buat cari cahaya. Kalau saya kan begini, nah, ini tuh membuat saya tenang. Tenang, maka kita nanti ngomong sama tim, teman-teman pegang kepalamu usap. Itu memberikan cahaya juga mungkin ya. Ya, oke. Bagus sekali pertanyaannya Pak Wah. Habis. Ada yang lagi yang mau tanya sebelum kita komen demo? Komen boleh. Ada yang nggak pas mungkin gitu. Mungkin ada yang mau komen juga, nggak masalah. Udah 1,5 jam ternyata, kita jadwalnya 1 jam ternyata sampai 1,5 jam. Ada yang mau tanya lagi atau komen atau nambah-nambahin? Ya teman-teman itu berdasarkan experience saya ya, bagaimana
saya mengelola emosional. Pesannya sih sebenarnya gini, sebagai seorang profesional jangan lupakan rantai profesionalisme kita nih, bahwa memang yes kita lagi dalam kondisi pandemi, semua perusahaan sedang susah, tapi kita mesti bersyukur bahwa kita masih punya pekerjaan. Nah ini jangan disia-siakan gitu. Kita sudah memikirkan kerja untuk Tuhan, maka apapun yang kita lakukan itu akan khusyuk atau maksimal. Terus harus kita memikirkan bahwa kita harus rantai profesional. Rantai profesional kita berpikir bahwa kalau kita pengen sesuatu dari perusahaan, maka kita harus menghasilkan dulu ke perusahaan. Setelah perusahaan menghasilkan, maka perusahaan akan memberikan feedback buat kita. Kalau caranya Pak Apri sih biar seneng gitu kan ya, lebih banyak nonton Korea. Makanya sekarang Pak Apri agak mellow sedikit memang ya, agak mellow gitu kan ya. Sering ganda gitu ya. Oke. Kalau bunyi lagi nih artinya duit Pak. Setelah kita tenang, kita senang, maka kita bisa berpikir optimis, punya rasa optimis, temuin atau hal-hal optimis atau hal-hal yang membuat kita tercerahkan mana gitu kan ya. Mungkin lebih tepatnya gaul sama orang-orang yang bersikap optimis itu Pak, bisa menimbulkan Cari cahayanya di tempat yang banyak cahaya. hanya kalau Bu Putri tadi mengatakan nyari cahaya jangan sama orang-orang yang mengeluh-mengeluh, tapi gaul sama orang-orang yang optimis tinggi gitu. Oke. Terima kasih teman-teman. 1,5 jam udah order kopi. Dadah. Seruput. Oh iya, Order kopi seruput udah ya. Oke ya. Oke, ciao. Oke, bye Bapak Ibu semuanya. Sampai jumpa di order